Shalom. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Makasih untuk hamba Tuhan yang sudah berikan kesempatan buat kita menyampaikan isi hati Tuhan pada khususnya Januari bulan yang kelima. Ya, kita bersyukur kita sudah diberkati juga, sudah dikasih banyak ya pelajaran-pelajaran di mana tentang rahmat yang baru, harapan yang baru. Begitu juga terhubung dengan Tuhan, ya. Apalagi saudara, yaitu untuk mengatasi masa sulit juga sudah disampaikan, masa krisis yang ada sudah disampaikan juga bagaimana caranya. Begitu juga gimana Pastor Stephen sampaikan tentang apa? Iya, merangkul perubahan. Ternyata jemaat Tuhan masih ingat. Dahsyat. Ya, kita bersyukur pada hari ini juga saya menyampaikan yang minggu kelima Tuhan memberikan satu tema. Coba tolong lihat tema dulu. Yaitu tentang apa saudaraku? Yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita berarti saudaraku seluruh kehidupan kita itu Tuhan yang sertai saudara dan saya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan. Kita belajar satu tokoh Alkitab yaitu Yosua, saudara. Oke. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalau enggak keberatan saya juga mau undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita baca pelang-pelang nih. Soalnya kan selama ini kalau di rumah saya khawatir juga sih, kadang-kadang ada yang anak-anak Tuhan, kata anak Tuhan, tapi firman Tuhan gak pernah didengar, saudaraku, gak pernah dibaca. Tapi pada hari ini saya mau ajarkan kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan itu akan berjalan sesuai dengan yang dibacakan, saudaraku. Karena Tuhan sendiri firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, karena ini firman. Amin. Kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat 1 sampai 9 ya, kita baca. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu dan oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di ayat ke-9 coba kita baca sama-sama dengan kita menghormati Tuhan ya, karena Tuhan maha hadir di tengah-tengah ini. Kita baca sama-sama di ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya akan duduk kembali. Makasih untuk
sama-sama kita membacakan firman Tuhan. Saya percaya dan firman Tuhan yang dibacakan saudaraku, ini saya tangkap di ayat Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut, jangan takut dan jangan bimbang saudara. Jangan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini satu ayat ini kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, itu udah percaya apapun yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan saudara, walaupun bumi bergoncang saudaraku, walaupun kata orang tahun 2023 itu nggak ada baik-baiknya. Ada yang bilang gelap, ada yang bilang suram, ada yang bilang susah, sulit, mas sampai hari ini saudara. Januari tanggal hari ini, khususnya tanggal 29 itu semuanya berjalan dengan baik. Walaupun ada yang kena banjir, ya saya turut bersimpati. Tapi semuanya tetap dalam kendalinya Tuhan saudaraku. Makanya orang-orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, mana firman Tuhan katakan Tuhan beserta kita saudara, Immanuel. Itu ada di tengah-tengah kita. Untuk orang-orang yang percaya, orang kita semua jangan takut saudara. Semua ada penyertaan Tuhan. Setiap penyertaan Tuhan seperti apa? Yosua yang kita bacakan tadi. Itu semuanya udah ditentukan oleh Tuhan. Dia yang menggantikan Musa untuk masuk ke Kanaan saudaraku. Itu satu perjanjian Tuhan. Itu tanah Kanaan saudara. Dia sampai masuk di situ. Sampai dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Yang Musa waktu itu wafat saudaraku. Digantikan baru diurapi. Tuhan urapi, baru semuanya waktu dipilih saudaraku untuk melawan orang Amalek. Yosua juga ketakutan saudara. Tapi firman Tuhan datang, jangan takut. Jangan takut, teguhkan hatimu. Di situ saudaraku apa yang terjadi? Dipercayakan, Yosua dipercayakan untuk memilih prajurit-prajuritnya saudaraku. Yosua melakukan perintah itu saudara. Tahukah karakter-karakter dari Yosua? Coba kita lihat karakternya seperti apa. Kita lihat karakter dari Yosua. Karakter Yosua sebagai abdi, menjadi abdi Musa itu enggak gampang saudaraku. Yaitu yang ditentukan apa yang pertama adalah kesetiaan. Yang kedua ketaatan, berkomitmen, baru teguh hati, komunikatif saudara, komunikatif, kemudian memiliki iman yang teguh. Itu yang dipilih Allah untuk jalan bersama dengan Musa menjadi abdi daripada Musa itu saudaraku. Musa dan Yosua juga diizinkan Tuhan untuk naik ke gunungnya Tuhan saudaraku, yaitu apa? Gunung Sinai ya. Yosua diurapi, Yosua adalah salah satu pengintai juga. Dari ke-12 pengintai dia adalah salah satu yang dipercayakan oleh Musa untuk mengintai kota Kanaan itu saudaraku. Apa yang terjadi? Semua berkata, di sana ada raksasa, kita akan dimakannya. Kita seperti belalang yang kecil itu akan mati terinjak-injak. Tapi Yosua dengan Kaleb waktu itu saudaraku, dia bilang enggak, kota Kanaan itu penuh dengan limpah-limpah dengan susu dan madu. Walaupun ada orang yang besar saudara di situ, orang enak, tapi kita akan mengalahkan mereka. Itu adalah Yosua saudaraku. Kalau baca firman Tuhan di Yosua saudaraku, itu sampai ayat ke pasal 33 sampai 24 sampai 33 itu enak saudaraku. Kita melihat gimana cara Tuhan yaitu menuntun hidup Yosua. Karena apa? Karena apa saudara? Karena Tuhan beserta dengan Yosua. Saya percaya kita di tempat ini juga akan mengalami seperti itu. Berapa banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Masih adakah penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan saudara? Apakah saudara membiarkan hidup saudara disertai oleh Tuhan? Itu DP pertanyaan saudara. Amin. Kita lihat saudara. Kita lihat ada apa yang dikerjakan oleh Yosua sampai dia mengalami yaitu kemenangan demi kemenangan sampai merebut kota saudaraku, yaitu kota Yeriko juga dia rebut saudara. Kenapa? Dia menjadi orang-orang yang taat. Disuruh jangan bergerak. Disuruh cuman bunyikan sangkakala. Kalau habis bunyi sangkakala, kalau disuruh bersorak. Akhirnya apa?
tembok Yeriko hancur, saudaraku. Karena apa? Ketaatan. Kesetiaannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin langkah saudara. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Ya, apalagi yang dikerjakan saudaraku? Yosua itu juga memenangkan saudaraku. Ya, satu negeri yang namanya negeri Ai, saudaraku. Mereka kuat, perkasa. Tapi Tuhan tetap menyertai sampai dan merebut negeri Ai, saudaraku. Selesai. Oke, saya percaya apapun dipercayakan Tuhan hari-hari dalam kehidupan saudara, jangan lemah. Kekuatan kita adalah Tuhan beserta kita. Katakan amin. Ya, kita kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Hormati hadirat Tuhan. Hormati apapun yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Hormati. Dipercayakan sedikit, tolong hargai dengan bersyukur. Talenta-talenta yang masih terpendam, mungkin hari-hari ini saudara belum ketemukan. Itu mungkin kita melepaskan penyertaan kita, Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Makanya sekarang kembali lagi. Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Ya, amin. Kita lihat 3 tindakan iman. Kita lihat tindakan apa yang harus kita kerjakan untuk mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Yang pertama, ya, 3 tindakan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Jangan cuma mengandalkan Tuhan waktu kita senang, saudaraku, waktu kita susah. Enggak, dalam aspek apapun dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, semuanya, dalam keuangan kita juga mesti mengandalkan Tuhan. Jangan sedikit kena masalah, kita enggak mengandalkan Tuhan, kita cuma cari orang yang bisa kita lihat, saudaraku. Lihat kiri kanan, dia so. Percayalah, firman Tuhan katakan kalau kita berharap kepada manusia kita akan dikecewakan. Ada firman Tuhan, coba tolong lihat dulu. Ya, kita lihat sama-sama. Satu ayat di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. 3 poinannya ini udah luar biasa, saudaraku. Yesus jangan mengandalkan manusia, mengandalkan tante, om, bapak, siapapun, saudaraku. Enggak, berdiri teguh. Tuhan sudah mengizinkan kita ada di dunia ini, berarti ada maksud Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita semua yang disertai Tuhan tidak akan dipermalukan, saudaraku. Ada amin. Tidak akan dipermalukan. Jujur aja dulu, saudaraku, kenapa saya sampai berdiri di tempat ini? Bukan nggak ada pilihan, saudaraku. Tuhan sudah pilih. Karena apa? Dulunya kalau ada komsel, saudaraku, seperti komsel. Waktu itu kalau nggak salah komsel juga sama namanya. Waktu komsel berkeliling begitu, saudaraku. Udah selesai ya, ibadah selesai kita semua. Mari saya pada malam hari ini saya akan memilih Bapak Ibu Saudara untuk melayani. Bapak ini puji-pujian ya. Bapak ini khotbah. Wow, sharing firman Tuhan itu paling ngeri, saudaraku. Kalau saudara dapat DP sharing firman Tuhan itu apa ya? Ada satu doa, saudaraku. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Karena takut, saudara, tutup hore. Sedangkan pimpin pujian cuma 1 lagu. Lagu itu berapa minggu lagi dikasih tugas lagi. Lagu itu lagi, saudara. Tapi percayalah, kau sudah mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah di pihak kita, saudara. Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah beserta kita, saudara. Itu mengandalkan Tuhan. Doa kita udah lain, saudaraku. Ya, Pastor Stephen bilang, Pak Santo minggu ketiga atau 4 atau 5 ya. Kita, iya siap. Doa saya nggak lain, saudaraku. Doa saya cuma bilang, Tuhan, kalau Engkau memilih saya jangan permalukan. Saya ada di mimbar ini, jangan permalukan. Saya mau menyampaikan isi hatimu, Tuhan. Kalau mau lihat catatan cuma sedikit, saudara. Cuma enggak sampai 1 halaman. Tapi saya tahu, kalau Tuhan beserta kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ada amin. Ada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya jangan takut, andalkan Tuhan. Ya. Apa yang didapat, saudaraku, kalau mengandalkan Tuhan? Coba lihat, Yosua mendapatkan segala yang dijanjikan Tuhan.
Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara pelan-pelan kalau menyimak baik-baik. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, itu janji firman Tuhan. Itu iya dan amin. Maka hari ini enggak tahu janji Tuhan, firman Tuhan apa yang buat saudara sekalian. Yang kau kerjakan buat kota ini, engkau bekerja di tempat kerja, tetap saudaraku, yaitu andalkan Tuhan. Ya, saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan itu terjadi. Dalam sakit penyakit kita yang belum sembuh hari ini pun, engkau andalkan Tuhan. Lihat mukjizat Tuhan itu akan terjadi sesuai dengan pujian tadi. Allah kita penuh dengan mukjizat, saudara. Amin. Mukjizat. Artinya apa, saudara? Kehidupan saudara saya ada di dalam tangan Tuhan. Ya, oke, kalau nggak andalkan Tuhan, saudara, hari-hari ini, kalau nggak andalkan Tuhan, seberapa banyak saudara sekalian ada dengar tentang apa? Dengar tentang presiden berkata gelap saudaraku, ini akan gelap tahun 2023. Hamba-hamba Tuhan lain yang juga meneruskan, itu akan suram, semua krisis, rumah akan turun, harga ini akan turun, harga itu akan naik, semuanya akan berantakan tahun 2023, saudaraku. Tahukah bila fokus kita hanya kepada kegelapan, hanya takut karena krisis, saudaraku, itu tidak akan berubah. Tapi kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, tahu Tuhan menuntun kita, saudaraku, itu akan diubahkan, saudaraku. Akan diubahkan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Akan diubahkan seperti ini, padahal di tempat yang gelap, saudaraku. Sekalipun tempat yang gelap, janji gelap, semuanya gelap, saudaraku. Kalau janji Tuhan gak akan gelap. Dia tetap ada penyertaan Tuhan di sini, saudaraku. Penyertaan Tuhan. Amin. Kita nggak tahu, saudaraku, ke depannya seperti apa. Gelap sekalipun dia bisa jadi lagi, saudaraku, seperti putih lagi, saudaraku. Maaf, Pak Santo bukan sulap. Ada 3, ya. Jadi ini seperti contoh seperti itu aja, saudaraku. Dalam kehidupan saudara kadang-kadang begitu, ketakutan datang mencekam. Jangan takut, jalani aja, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Andalkan segala sesuatu itu hanya kepada Tuhan saja, itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya waktu itu bertobat tahun 98, saudaraku, dibaptis. Habis dibaptis, sebelum dibaptis juga masih ada nih rokok, ya, rokok putih, Lucky Strike, masih ingat. Ya, karena apa? Lucky Strike? Karena saya pelit dulu, saudara. Kalau saya rokok gudang garam, super semuanya, saudaraku, itu diminta teman. Saya pakai Lucky Strike, ya, ada di kantong saya. Waktu saya bertobat, saudaraku, itu saya lepas pelan-pelan, saudara. Dari 3 bungkus 1 hari, 2 bungkus 1 hari 1 bungkus, 3 batang, saudaraku, terakhir 0, saudaraku, sampai hari ini. Sampai hari ini karena apa? Saya tahu yang saya andalkan itu Tuhan, ya. Ya, supaya apa, saudara? Sekarang cium asap rokok saya rasa nggak enak, saudara. Ya, itu adalah Tuhan. Makanya andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Baru saya dapat lihat, saudaraku, bahwa Tuhan membawa saya ke area-area pelayanan. Berkat dari 0, saudaraku, pekerjaan 0, diubah Tuhan dari 1 ke 1 begini, saudaraku, nggak gampang, ya. Diubah satu persatu dalam kehidupan saya, diubah habis-habisan. Sampai hari ini saya bersyukur, ya. Saya bersyukur. Punya istri, anak-anak takut Tuhan. Itu karena apa? Semua karena saya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang pertama jangan lupa lakukanlah, yaitu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Ini sangat-sangat penting, saudaraku. Karena apa? Kalau cuma dengar, saudaraku, diharap siapa sih? Semuanya bisa mendengar. Walaupun di KKR sekalipun ribuan orang, saudaraku, itu belum tentu 100 orang yang melakukan firman Tuhan.
Mereka cuma sampai didengar. Makanya pentingnya apa? Habis dengar, merenungkan siang dan malam. Baru saudara-saudara kerjakan, lakukan itu firman. Lihatlah perubahan hidup kita akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang dulu pelit saudaraku diubahkan Tuhan. Yang dulu penakut menjadi kuat berani saudara. Khawatir digantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan 100% saudaraku nih. Kalau saya percaya dia ubahkan menjadi putih. Ya. Jadi kehidupan saudara kadang-kadang begitu. Firman Tuhan orang cuma dengar kali ini, pulang ya sudah pulang. Apa kata firman Tuhan? Nggak tahu saudaraku. Makanya saya tahu, saya catat dari Januari itu ada 4 orang yang berfirman ya. Pak Edi tentang rahmat dan harapan yang baru. Kak Jeki tentang terhubung saudara. Terhubung oleh Tuhan. Pak Danang tentang krisis saudaraku. Saya juga pelajari. Dahsyat ya. Baru pastor apa? Merangkul perubahan saudaraku. Ya, merangkul perubahan. Semuanya ini kita pelajari saudaraku. Kan seperti apa? Yang kedua ini, yaitu melakukan perintah Tuhan. Itu penting saudara. Maka kehidupan saudara gak takut. Walaupun orang bilang, aduh susah noh. Ini gak ada saudaraku, gak ada susah. Berjalan aja. Diberkati gak berkati tetap Tuhan baik. Kata firman Tuhan bilang tetap Tuhan baik. Dia yang berdaulat ke atas kehidupan saudara saya. Dia yang berdaulat, tidak ada sepenggal pun milik kita di dunia ini. Ya, kalau saya merenungkan di tempat orang meninggal, saudaraku, saya bilang, oh kasihan cuma pakai begini kan, meninggal. Asik saudaraku. Ya, apa yang orang banggakan dalam kehidupan saudara? Ayo, ya turuti perintah firman Tuhan, saudaraku. Itu akan membawa kita dari kekekalan sampai kekekalan, saudaraku. Supaya kita baku dapat di Yerusalem baru. Ada amin. Oke, saya gak bikin takut saudara. Kan ini firman Tuhan. Saya mau sampaikan cuma isi hati Tuhan. Ini firman Tuhan ini cuma 1 hari saudara saya dapat. Karena firman Tuhan yang sudah diatur sedemikian rupa sekitar 3-4 minggu saudaraku. Firman Tuhannya jujur aja sama dengan firman Tuhan Mas Danang. Krisis. Kalau saya masa sukar saudaraku. Sama. Saya bilang Tuhan kok sama sih? Ya sudah. Saya pagi-paginya duduk jam 6 pagi saudaraku. Saya cuma berdoa Tuhan kalau boleh minta hikmat. Saya perlu firman. Dapatlah firman ini saudaraku. Sekitar 1,5 jam saya minta Pak Tuhan dapat saudaraku. Maka saya perjelas semua. Baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu penting berarti saudara. Amin. Penting. Gak enak ya. Jadi hamba Tuhan kok di depan ini gak enak. Sungguhan. Cuma saya mau. Saya taat kepada Tuhan. Saya mau sampaikan buat kita supaya kita naik tingkat rohani kita. Amin. Ada Amsal, coba Amsal 13 ayat 13. Ini Amsal 13 ayat 13. Ini tentang melakukan perintah Tuhan. Ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Udah tahu saudara? Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Itu Tuhan adil saudara. Setiap firman yang keluar kita lakukan itu Tuhan balas buat kita. Kita akan menerima setimpal dengan itu. Walaupun gak diberi, saya tetap percaya Tuhan akan memberikannya. Nanti saudara. Amin. Yang ketiga saudara. Yang ketiga ya firman Tuhan gak panjang. Satu yang terakhir. Yaitu adalah 3 miliki iman yang teguh saudaraku. Sesuai apa yang dilakukan oleh Yosua. Iman yang teguh tetap bertahan. Maka Tuhan sertai memenangkan kota demi kota. Termasuk kota Ai. Orang-orang yang besar, yang perkasa dikalahkan juga. Karena apa? Ingat, ikut perintah dan teguhkan hati. Ya, apa yang kita percaya hari ini? Tuhankah? Hari ini kalau kita percaya Tuhan, kita bersikeras tetap Tuhan. Jangan yang ke lain saudaraku. Amin. Karena iman yang teguh adalah iman yang tak tergoyahkan oleh apapun juga, tetapi kenyataannya banyak orang imannya kalah dengan kondisi, situasi. Anak-anak muda putus cinta, stop. Kalau putus cinta Tuhan mau ganti yang lebih baik. Amin.
Kalau pekerjaan sekalipun ditutup oleh orang lain, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baru. Pintu yang ditutup orang lain, saudaraku, pintu apapun dalam kehidupan saudara ditutup, itu Tuhan mampu membukakan pintu-pintu, saudaraku, buat saudara saya. Itu saya alami, Bapak. Saya alami seperti ini. Walaupun proses yang ada nggak enak prosesnya. Ini dari ini dia proses, saudaraku, warna-warni. Wow, nggak enak Tuhan. Akhirnya mendapat hal yang baru, saudaraku. Oh, mengerti, oh Tuhan, ini prosesnya, saudaraku. Jangan cuma melihat hitamnya itu aja. Hitam selalu, enggak, saudaraku. Saya ada satu pengalaman ya, ini baru 2 hari lalu, hari Jumat, hari Kamis, saudara. Hari Kamis saya punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, di mana sampai saya boleh menyediakan kertas ini dari 12 malam sampai jam 12.30, kalau setengah jam saya bikin ini, saudaraku. Waktu itu toko saya bulan ini terakhir dan penyewaan, ya karena saya memang sengaja untuk menyewa. Waktu menyewa waktu terakhir sudah. Ini bulan ini ternyata dalam tanggal 20-an begitu ada teman yang jualan di depan, bagian depan, ya agak sedikit lumayan besar juga, cuman dia bagiannya jualnya bukan di kios, saudaraku, cuman biasa aja. Lihat udah tutup, pas dia datang ke toko, kita bilang kenapa tutup, istri bilang cuma dia bilang ini, Pak, tutup gimana nggak tutup? Ongkos sewanya naik 200%. Dari sekian, misalnya 3 juta naik sampai 10 juta. Jadi tutup Pak. Habis tutup sudah. Ini mulai di toko sudah mulai galau. Dia bilang, aduh, orang punya berapa ya? Kita punya berapa? Dalam percakapan, melewati masa-masa ini. Pokoknya pikiran, kita bilang jangan terpikir. Saya bilang sama istri ya waktu itu, saya bilang jangan terpikir. Kita belum ke sana dan belum menemui itu orang yang mau disewakan. Jangan pikir macam-macam dulu. Orang ayo menghadap dulu, baru kita bercerita. Walaupun dia kasih naik sekalipun, saya tetap kita bilang minta Pak Tuhan, ini enak nggak? Sukacita nggak? Ada damai sejahtera nggak? Karena dari Tuhan selalu datangkan sukacita, damai sejahtera, saudaraku. Nah, itu buat kami, buat saya pribadi. Saya langsung tanya, besok paginya saya menghadap, saya bilang menghadap, ibunya suruh masuk. Pak, mari silakan masuk. Bapak mau lanjut ya? Saya bilang iya mau lanjut. Oh mau lanjut Pak ya, mau lanjut ada kabar baik Pak. Kita bilang kabar baik apa ini, mau kasih naik atau apa? Ya dalam hati waktu itu ada anak juga, baku lihat begini. Oh ya sudah, baku kabar baiknya apa Bu? Saya mau kasih turun. Dia mau kasih turun dari sekian, dia kasih turun. Dalam hati ini serius ini. Saya langsung jawab, iya Bu, boleh makasih. Dia sama hitung. Habis hitung ada lagi service charge-nya Pak. Service charge-nya juga saya kasih turun. Wah kita bilang double ini. Habis dia yang turun. Saya langsung tanya Bu kalau boleh tahu 1 tahunnya berapa. Saya takutnya dijebakkan. Jadi waktu itu tanya, oh ya sudah sekian Pak, sekian. Saya langsung tunggu Ibu ya, saya mau tanya dulu sama istri. Saya langsung WA. Habis WA saya bilang Tuhan kita dahsyat. Dahsyat. Karena apa? Tuhan beserta kita, saudaraku. Saya bilang, ini kenapa dia kasih turun? Serius? Kita iya. Kalau gitu ambil 2 tahun. Jadi saya tambah 1 tahun, saudaraku. Selesai. Makanya dalam kehidupan saudara kadang-kadang kita mendengar hal-hal yang tidak enak, saudara. Jangan langsung percaya. Jangan langsung to the point. Waduh, bahaya ini. Jangan, saudaraku. Kadang-kadang itu memperhambat perjalanan kita. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Gimana cara percaya kita pada Tuhan? Apakah masih mengandalkan Tuhan? Apakah masih turut perintah-perintah Tuhan? Yang mengatakan jangan khawatir. Sedangkan burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Itu firman Tuhan, saudaraku. Tapi tetap dalam posisi kehidupan saudara selalu takut, saudaraku, melihat hitam. Ya maka saya ganti warna merah, saudara. Dan pun saudara. Ya karena apa? Itulah kehidupan. Makanya percayalah setiap janji-janji Tuhan ya. Setiap Tuhan menuntun kita, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu.
Tuhan sudah beserta kita. Ayo andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Setiap perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan siapapun sampaikan saudaraku. Jangan lihat lagi, aduh si ini yang khotbah KTN. Jangan saudara. Tetap firman Tuhan adalah miliknya Tuhan. Itu biar firman Tuhan hamba Tuhannya gak benar, dia ada urusannya dengan Tuhan saudaraku. Lihat. Tuhan gak buta saudaraku, Tuhan juga tangannya gak kurang panjang untuk menolong saudara. Matanya selalu melihat saudaraku, firman Tuhan kan matanya melihat seluruh dunia, gak ada yang terlewatkan. Walaupun kita kecil, walaupun kita gak berguna, walaupun kita ada cacat mungkin, walaupun kita Tuhan sakit-sakit, Tuhan tetap ada di pihak kita. Tuhan tetap menyertai saudara. Immanuel, ada amin. Saya jemput semua bangkit berdiri saudara. Firman Tuhan selesai, tiga poin ini jangan lupa saudara. Tetap andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Gak ada cerita hanya lagi saudaraku main akal-akalan dengan Tuhan. Ya, Tuhan ini aku perlu Pak Tuhan. Enggak. Segala aspek kehidupan saudara andalkan Tuhan. Kedua adalah tetap patuhi firman Tuhan. Sampai, bukan cuma sampai dengar, merenungkan tetapi melakukan kalau boleh saudaraku. Itu lebih dahsyat. Melakukan apapun disuruh firman Tuhan, mengampuni tuh engkau tetap harus setia, engkau harus mengerjakan ini, kerjakan itu, lakukan saja. Yang ketiga adalah miliki iman yang teguh sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Yosua 1 ayat 8 kita baca bersama-sama ayat terakhir. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntun. Ulangan 31, satu lagi saya tambahkan buat kita supaya kita lebih kuat lagi. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Baca sama-sama. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Firman Tuhan, kita bawa pujian. Percayalah kalau langkah kita bersama dengan Tuhan, jangan sampai Tuhan gak menyertai kita berjalan saudaraku. Tapi usahakan pastikan Tuhan menyertai kita berjalan bersama dengan Tuhan.